Di desa itu sekarang ada anggaran pembangunan desa, benar Pak? Betul, ayo. Digunakan untuk apa? Tolong digunakan anggarannya untuk menata kebersihan lingkungan. Setuju pada dengan? Tenang nih, sip. Bukan rapat nih lurah, ngomong orang. Dua tokoh, ulama dan umara bersama masyarakat membincangkan masalah sampah yang dirasa kian memprihatinkan di lingkungan kota Santri. Dalam dialog Ramadan di lantai 2 Gedung Al-Asyari, area parkir timur Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad 16 Maret 2025 malam. Selepas sholat tarawih, dialog yang menjadi bagian kegiatan Syiar Ramadan 1446 Hijriah Yayasan Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu ini dibuka dengan doa dan tahlil bersama. Kedua tokoh pemuka agama dan pemimpin pemerintahan yang dihadirkan sebagai narasumber itu adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu Kiai Haji Asroi Thohir dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kendal Aris Irwanto. Mengusung tema kebersihan lingkungan menurut syariat Islam, Kiai Asroi Thohir terus mendorong kepedulian dan peran serta seluruh pihak, termasuk masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, sehat itu penting. Untuk sehat, harus dengan menjaga kebersihan. Sebab, menjaga kebersihan diri atau lingkungan itu perintah agama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kiai Asroi juga mengingatkan agar ke depan acara dialog terkait kebersihan lingkungan seperti ini terus ditindaklanjuti dan lebih banyak melibatkan kaum perempuan. Karena kaum perempuan merupakan penyokong sampah paling banyak. Mereka harus lebih dilibatkan dan diedukasi. Posisi para kiai kan sebatas pada pemberian nasihat berdasarkan atas ajaran-ajaran agama. Di Quran banyak ayat tentang arti pentingnya tugas manusia sebagai khalifah, mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Banyak ayat yang menyatakan Allah membenci orang-orang yang bikin kerusakan. Hadis Nabi banyak juga. Nah, tugas kami para ulama, para kiai memberikan nasihat itu dalam setiap majelis-majelis pengajian. Bahkan di khutbah-khutbah saya sering sampaikan persoalan itu, gitu loh. Nah, tentang bagaimana actionnya itu adalah kewenangan pemerintah, baik tingkat kabupaten, kecamatan, sampai pun ke desa. Oleh karena itu, bentuk-bentuk dialog yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat tingkat bawah menurut saya menjadi penting supaya lebih cepat terjadi pemahaman seluruh masyarakat bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita bersama dan itu juga perintah agama. Kalau perintah agama itu kita lakukan, itu berarti kan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat kepada Allah berarti kan dapat pahala. Di samping kita rasakan kenikmatannya ketika masih di dunia gitu loh. Memprihatinkan kalau mau jujur gitu loh. Nah, terbukti apa? Ya masih sering terjadinya pembuangan sampah di sembarang tempat. Sungai-sungai masih difungsikan oleh sebagian, mungkin sebagian besar oleh masyarakat membuang sampahnya secara mudah ke sungai. Padahal dampaknya sangat negatif, terjadi pendangkalan. Kalau pendangkalan sungai, akibatnya airnya meluber ke kampung-kampung, yang rugi juga masyarakat sendiri. Tak kalah penting, melalui pembahasan tema kebijakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Kendal tentang kebersihan lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto menyampaikan tentang beberapa aturan dan kebijakan seputar tata kelola sampah dan lingkungan. Dikatakan Aris, pengolahan atau daur ulang sampah dan pengembangan energi baru terbarukan menjadi prioritas Pemkab Kendal saat ini. Aris menyampaikan, baru-baru ini nota kesepahaman terkait kebijakan prioritas itu sudah diteken Bupati Diah Kartika Permanasari dan perusahaan yang siap bekerja sama. Dengan kepemimpinan Bupati baru, Butika dan Pak Beni, memang langkah awal adalah menjadikan urusan sampah itu menjadi topik utama ataupun harus direalisasikan pada tahap-tahap awal tahun pertama beliau memimpin. Salah satunya adalah keinginan beliau untuk mendatangkan investor ataupun pihak ketiga yang akan mengelola sampah di Kabupaten Kendal dengan bentuk energi baru terbarukan. Itulah yang menjadi topik utama pada saat kita akan menyelesaikan sampah yang diinisiasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Itu seperti itu.
Nah, kemudian terkait dengan itu juga disadarkan pada saat kita melihat ada keterbatasan dari kita terkait dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kendal tentang pengelolaan sampah, terutama pada saat kita akan mengangkut ataupun mengambil sampah-sampah di masyarakat atau di penduduk yang harus kita tampung, terus kemudian kita kumpulkan, yang harus kita bawa ke TPA. Nah, dari situlah infrastruktur itu harus kita persiapkan dari mulai mobilisasi perjalanan sampah itu sampai ke TPA. Dan juga demikian di hulunya, di TPA-nya kita memang kadang-kadang itu agak kerepotan karena ada beberapa infrastruktur dan peralatan kerja yang sementara ini masih terganggu karena kondisi tua, sehingga sangat mengganggu pada saat kita melakukan aktivitas pengelolaan sampah yang ada di TPA Terpol. Memang sementara ini tahun 2025 ini memang tidak ada pengadaan truk sampah. Kita masih fokus pada penggantian ataupun pembelian alat berat yang ada di TPA. Karena kita ada 3 alat berat yang ada di TPA, hampir semuanya itu rusak dan juga yang bisa dioperasikan itu hanya 2, tetapi itu tetap butuh perbaikan terus menerus, sehingga itu sangat mengganggu proses pengelolaan sampah yang ada di TPA. Ini tahun 2025 ini ada pengadaan alat berat yaitu berupa ekskavator. Menanggapi beberapa pertanyaan dari peserta dialog, Kiai Asroi Thohir maupun Aris Irwanto sejalan bahwa urusan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Ulama, umara atau pemerintah, dan masyarakat mesti bersinergi. Secara terbuka, Aris Irwanto menyatakan siap berada di garda terdepan dalam pemberian akses informasi, aduan dan masukan dari masyarakat luas. Dia bahkan sampai merelakan nomor telepon pribadinya dicatat seluruh peserta dialog sebagai wujud kesungguhan dalam pemberian layanan komunikasi langsung tanpa terhambat birokrasi. Dialog Ramadan tentang kebersihan lingkungan diikuti segenap Dewan Pengawas dan pengurus Yayasan Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu, pengurus Ikatan Remaja Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu, para ketua RT dan RW, Nadhir Musola, serta tokoh masyarakat Kota Santri, utamanya di lingkungan Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu.